warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Sri Ayu Rahmawati dalam pembelajaran fikih. Ibu harap murid-murid Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu harap murid-murid bisa mempersiapkan buku dan alat tulisnya, serta perhatikan secara seksama penjelasan Ibu, karena di akhir nanti Ibu akan memberikan kalian tugas. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah dan hikmahnya. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dari saripati makanan yang berasal dari hamparan tanah yang ada di permukaan bumi ini. Dari tanahlah proses manusia itu diciptakan, dan ke tanah pula lah manusia itu dikebumikan. Yang pertama ada sakaratul maut. Sakaratul maut adalah gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian. Tanda-tandanya adalah seperti dinginnya anggota badan, rasa lemah, rasa kantuk, dan lain sebagainya. Yang kedua, proses pengurusan jenazah. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika di daerah tersebut ada orang yang meninggal dunia, maka umat Islam yang ada di daerah tersebut wajib untuk mengurusnya. Jika tidak ada yang melaksanakannya, maka semua orang Islam di daerah tersebut mendapatkan dosa. Tetapi apabila pengurusan jenazah tersebut sudah terpenuhi dari awal sampai akhir, maka gugurlah kewajiban semua orang Islam yang ada di daerah tersebut. Kewajiban umat Islam terhadap saudaranya yang telah meninggal itu ada 4 macam. Yang pertama, memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah menyucikan atau membersihkan tubuh jenazah dari segala kotoran atau najis yang menempel di badannya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali mahramnya. Apa itu mahram? Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Contohnya seperti ayah kandung terhadap anak kandungnya. Yang kedua, mengafani jenazah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kafana ahadukum falyuhsin kafanah." Bila mana ada seseorang di antara kamu mengafani jenazah saudaranya sesama muslim, hendaklah dilakukan dengan baik. Ketentuannya yang pertama, kain yang digunakan hendaklah bersih, bagus, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, kain kafan yang digunakan hendaklah berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan bagi laki-laki itu 3 lapis dan bagi perempuan itu 5 lapis. Yang keempat, sebelum digunakan untuk membungkus, sebaiknya kain kafan itu diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Dan yang kelima, tidak berlebihan dalam mengafani jenazah. Yang ketiga, yaitu mensolatkan jenazah. Dasar hukum solat jenazah adalah shollu ala mautakum. Solatkanlah orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu. Adapun tata cara solat jenazah adalah yang pertama, membaca niat. Setelah membaca niat, maka dilanjut dengan takbir pertama. Setelah takbir pertama itu membaca surah Al-Fatihah. Setelah takbir kedua itu membaca sholawat atas Nabi.
Setelah takbir ketiga itu membaca doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu untuk laki-laki. Dan untuk perempuan Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Dan setelah takbir yang keempat itu membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu untuk laki-laki. Dan untuk perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Dan yang keempat adalah menguburkan jenazah. Sebelum penguburan dilakukan, sebaiknya lubang kubur digali terlebih dahulu dengan kedalaman minimal 2 meter. Ini dilakukan agar bau tubuh jenazah yang membusuk tidak tercium ke atas dan menjaga kehormatannya sebagai manusia. Selanjutnya, secara perlahan jenazah dimasukkan ke dalam lubang kubur, ditempatkan di lubang lahat dan dimiringkan ke arah kiblat. Selanjutnya, hikmah yang dapat diambil dari pengurusan jenazah tersebut adalah yang pertama, kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia. Yang kedua, memandikan jenazah artinya menyucikan jenazah dari segala kotoran yang menempel di badannya. Yang ketiga, mengafani jenazah berarti menutupi seluruh tubuh jenazah dengan menggunakan kain. Yang keempat, mensolatkan jenazah berarti mendoakan si jenazah tersebut. Baiklah, selanjutnya ini ada tugas dari ibu, silahkan kalian jawab dengan baik dan tepat. Tugas ini dikumpulkan minggu depan melalui grup WhatsApp kita. Kalau ada yang kurang paham atau belum jelas dengan tugas-tugasnya, bisa kita bahas di grup WhatsApp kita. Baik, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah bahwa kewajiban manusia itu terhadap saudaranya sesama muslim ada 4 macam. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Jadi hikmah yang terkandung di dalam pengurusan jenazah tersebut adalah bahwa persaudaraan umat Islam itu tidak hanya terjadi pada saat manusia itu hidup saja, tetapi setelah meninggal pun umat Islam tetap memiliki rasa peduli dengan cara mengurus jenazahnya dari proses memandikan sampai dengan menguburkan serta mendoakan si mayat. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu memohon maaf apabila di dalam penjelasan ibu terdapat kesalahan ataupun kekhilafan. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Jangan lupa tugasnya dan jangan lupa terus belajar di rumah. Ibu akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.